Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini nama saya Fahroji dengan NIM 2019 008 382 dari Padepokan 80. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ajaran taman siswa, yaitu Lawan Sastro Ngesti Mulyo. Nah, pada slide ini yaitu melihat perguruan taman siswa, kita juga harus melihat tentang waktu selama kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Nah, Ki Sutatmo Surjo Kusuhemo memimpin Tirakat Esa atau Selasa Kliwon, kependekan dari Selasa Kliwon ya, SA atau KA ini, yang berisi para kaum pergerakan sejak Stovia, termasuk Bapak Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno. Mereka masih melanjutkan untayan pemikiran mengenai Indonesia yang merdeka. Pembicaraan berkisar pada Hamemayu Hayuning Bangsa dan Hamemayu Hayuning Manungso. Nah, output dari Tirakat Selasa Kliwon ini selama 2 tahun adalah berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa. Nah, melihat kondisi bangsa saat itu, menurut Ki Hajar, perlawanan harus melalui cara yang dipakai oleh penjajah, yaitu dengan cara pendidikan. Maka, pendidikan nasional taman siswa adalah antitesa terhadap sistem pendidikan penjajahan yang mengutamakan intelektualis, individualistis, dan materialistis. Oleh karena itu, revolusi pendidikan Ki Hajar menyangkut tujuan, pedagogi, dan isi yang dituangkan ke dalam protokol pada tahun 1922 yang berisi azas-azas taman siswa dengan semboyan yaitu Lawan Sastro Ngesti Mulyo, yang dapat diartikan juga dengan kecerdasan jiwa menuju kesejahteraan. Nah, setelah Perguruan Nasional Taman Siswa berdiri, logis Selasa Kliwon atau Tirakat Selasa Kliwon ini secara resmi bubar karena Tirakat itu telah membuahkan hasil, yaitu dengan berdirinya Perguruan Taman Siswa. Yang selanjutnya itu adalah kerangka dan wujud pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi pondasi awal pendidikan nasional. Jasa-jasa beliau dalam mencerdaskan bangsa sangat tidak ternilai. Tinggal bagaimana para penerus bangsa ini menempatkan pendidikan pada jalur menuju kemuliaan. Sebagaimana petua Ki Hajar Dewantara tentang Lawan Sastro Ngesti Mulyo, yang artinya dengan ilmu kita dapat menuju kemuliaan. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait Lawan Sastro Ngesti Mulyo sangatlah relevan dengan surat Hud dalam Al-Quran ayat 24, yang artinya perbandingan kedua golongan itu, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Dari surat Hud ayat 24 dalam Al-Quran dapat ditafsirkan bahwa orang yang berpendidikan memiliki derajat dan kemuliaan sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara dalam ajaran-ajarannya. Melalui pendidikan, harapan generasi milenial tidak terbawa arus teknologi ke jalur radikalisme. Harapannya, dengan pendidikan, generasi milenial bisa memanusiakan manusia. Itu jangan sampai dengan pendidikan malah menjadikan sifat-sifat tidak terpuji, sebab tidak sedikit radikalisme juga dari orang-orang terdidik. Tetapi mungkin mereka lupa bahwasannya inti dari pendidikan itu adalah kemanusiaan itu sendiri. Jadi, dapat diartikan bahwa ilmu itu sangat penting dalam memanusiakan manusia, termasuk juga dalam mendirikan karakter manusia yang mulia. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa dengan ilmu kita akan mencapai kemuliaan. Mungkin sekian dari video yang dapat saya jelaskan tentang Lawan Sastro Ngesti Mulyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.